Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini adalah tentang bersikap jujur pada diri sendiri. Saya sempat berpikir ketika pesan ini datang, dan saya juga sempat cari secara umum, mengapa orang bisa bersikap tidak jujur. Tentunya banyak hal yang mempengaruhi. Secara umum, ada beberapa yang mungkin bisa kita renungkan. Secara umum, kita belum masuk ke dalam firman Tuhan ya. Ada yang mengatakan, mengapa orang tidak jujur? Katanya karena salah satunya adalah malu. Malu membuat orang tidak jujur. Takut dihakimi orang lain. Sehingga orang memilih untuk tidak jujur. Tidak jujur pada dirinya sendiri, tidak jujur pada orang lain, dan juga tidak jujur pada Tuhan. Mungkin kita dalam dunia ini banyak dicekoki dengan kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung membuat kita menjadi tidak jujur. Anggaplah seorang laki-laki itu biasanya dituntut ketika masih kecil maupun anak-anak untuk menunjukkan kalau dia itu kuat. Kalau dia suatu hari jatuh, kita seringkali mengatakan, atau dia hendak menangis, kita seringkali mengatakan, jangan menangis, kamu kuat, kamu tidak sakit. Secara tidak langsung sebenarnya itu membuat satu kebohongan. Karena sebenarnya sakit itu adalah baik. Tetapi kita membuat seolah sakit itu adalah satu yang memalukan. Sehingga dalam hidup kita takut disakiti. Itu hanya sekilas, orang-orang sering melakukan seperti hal itu. Sehingga dalam kehidupan, kita sering juga membohongi diri sendiri. Kita menjadi tidak jujur. Takut disakiti, takut dihakimi. Mengenai malu, ya ini kesaksian sedikit. Dulu waktu saya kelas 5 SD, tubuh saya itu gemuk, jadi bulat gitu ya. Tetapi baru kelas 5 SD dan tubuh sudah besar, sudah bongsor, termasuk salah satu yang tinggi di kelas itu. Mungkin sudah 150-160 cm. Tapi saat itu saya tidak bisa berenang. Dan ini membuat saya malu melihat teman-teman yang sudah bisa berenang. Ada satu keinginan untuk bisa berenang. Tapi keinginan ini karena malu menjadikan suatu kebohongan dalam diri saya. Saya berpikir begini, saya akan belajar berenang saat tubuh saya sudah besar, sudah bagus, sudah atletis. Kenapa? Supaya dipandang orang saya itu tidak gemuk, bulat, lucu ya, memalukan juga. Kenapa? Karena kaki sudah mulai berbulu. Sedangkan masih pakai celana pendek. Jadi malu, agak malu. Tapi sebenarnya saya sedang membohongi diri sendiri. Kalau saya tetap di situ, tetap membohongi diri sendiri, mungkin sampai saat ini saya tidak bisa berenang. Sampai saat ini saya tidak bisa berenang. Tapi waktu itu saya ambil keputusan untuk malu dan belajar berenang waktu itu. Berdarah-darah sampai menangis-nangis kolam renang. Saya mengingat ketika Petrus juga melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi kalau Petrus waktu itu mengambil respon untuk menjauh dari Yesus. Tidak ikut ajakan Yesus, menganggap dirinya tidak layak untuk ikut Yesus. Nah, hal ini akan kita renungkan. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan ingin kita jujur pada diri sendiri. Kenapa? Karena tidak jujur itu akan menjadi benih yang buruk. Menjadi ragu akan pesan Tuhan. Merasa diri baik-baik saja, padahal belum baik-baik atau tidak baik-baik. Jadi pesan Tuhan ini Tuhan ingin kita belajar bahwa Tuhan punya rencana atas kita. Tuhan akan ajak kita naik lebih lagi, lebih jauh lagi. Dan kita akan banyak belajar respon yang benar seperti yang Petrus lakukan. Kemarin Bapak Gembala sudah bawakan bahwa untuk bisa kita bersikap jujur, kita harus ada keterbukaan. Harus ada standar kebenaran. Standar apa? Standar kerajaan Allah. Sehingga kita tahu mana yang benar. Dan kita harus ada hormat pada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan juga beberapa yang saya renungkan dan saya akan sharingkan pagi hari ini. Dasarnya kita ambil dari Lukas pasal 5 ayat 8. Lukas pasal 5 ayat 8. Di situ dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun
tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Penekanannya di sini, karena aku ini seorang yang berdosa. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa bersikap atau jujur pada sendiri-sendiri seperti Petrus ketika kita melihat respon yang benar, yaitu dengan memiliki sadar diri yang benar. Petrus sadar kalau dia adalah orang yang berdosa. Ini satu pengakuan yang jujur, satu penerimaan diri. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Ketika dia sepanjang malam mencari ikan, kerja keras, banting tulang, pulang tanpa hasil. Tetapi ketika hari sudah siang, sudah saatnya istirahat, sudah saatnya membersihkan jaring, sudah saatnya untuk mempersiapkan diri untuk nanti malam bekerja kembali. Dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus katakan, lemparkan jalamu ke sebelah sini. Dia lakukan, dan dia dapat ikan yang begitu banyak. Di situ dia sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia sadar siapa dirinya. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa dia adalah orang yang berdosa. Dan dia tidak layak untuk ada di hadapan seorang yang begitu mulia, begitu hebat, begitu luar biasa. Suatu yang sangat penting ketika Petrus sadar siapa dirinya. Jadi disebutkan dia tahu siapa dirinya. Dan dengan siapa dia berhadapan, sama dengan kita perlu tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Ketika kita tidak mengenal diri sendiri, tidak tahu diri kita itu sendiri, kita akan membohongi diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu kebenaran. Dulu ada satu lagu yang sangat terkenal. Lagu ini sangat bagus sekali. Saya sangat suka lagu ini. Dan dinyanyikan dengan sangat baik oleh seorang penyanyi yang bernama Whitney Houston. Judulnya Greatest Love of All. Satu lagu yang menggambarkan bagaimana sikap kita terhadap seorang anak untuk memunculkan suatu potensi yang luar biasa. Lagu yang sangat baik, kata-katanya bagus. Tetapi sampai kepada kata ref itu membuat saya berpikir ketika dia mengatakan learning to love yourself is the greatest love of all. Di situ saya mulai berpikir dan saya mulai bergumul, apakah benar bahwa the greatest love atau cinta atau kasih yang terbesar itu adalah ketika kita mengenal diri sendiri atau mengasihi diri sendiri. Alkitab memang mengajarkan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri? Itu benar, Alkitab mengatakan. Tapi suatu pertanyaan, apakah benar ketika kita mengasihi diri sendiri itu adalah kasih yang terbesar? Ini adalah suatu pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan, kita luruskan. Ya, kita keluar sedikit, kita lihat di Yohanes 15 ayat 13. Sebenarnya apa kasih yang terbesar itu? Alkitab mengatakan bahwa kasih yang terbesar adalah, kita akan baca, Yohanes pasal 15 ayat 13. Di situ dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, kasih terbesar itu adalah sebenarnya kasih Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Sesuatu yang baik, sangat baik ketika satu kata itu dimunculkan, itu bisa membuat kita salah berpikir. Salah mengenal siapa diri kita sendiri. Kita tidak sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa membesarkan diri kita sendiri di situ. Karena itu, Daud itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Bagaimana dia selalu menyelaraskan dengan apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang ingin dia lihat. Ibu Bapak bisa baca, sudah disinggung juga oleh Bapak Gembala, di Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidiki aku, lihatlah jalanku, apakah aku serong, apakah aku salah, dan minta Tuhan luruskan. Kurang lebih isinya seperti itu. Daud adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri. Dia ingin melihat apakah dia berlaku salah, berlaku serong, dan dia sadar bahwa dia harus menyadari bahwa dia itu ada di posisi mana. Dengan cara bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Daud, dia lakukan ini bukan hanya waktu dia sebagai gembala saja. Waktu dia masih di bawah,
Kita lihat waktu dia menjadi raja pun, dia selalu introspeksi diri. Termasuk ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ketika dia berbuat dosa dengan Batsyeba. Jadi selalu introspeksi dan selalu mempertanyakan, apakah saya ini salah dan saya ada di mana. Selalu sadar diri. Kita akan lihat ada satu atau beberapa kasus, beberapa tokoh di Alkitab yang tidak sadar diri. Salah satunya adalah Imam Eli. Kalau ibu bapak baca di 1 Samuel, kita akan lihat hanya beberapa ayat. 1 Samuel pasal 2 ayat 22. Di situ katakan jelas sekali kalau Eli itu mempunyai anak-anak yang menyimpang dari tugasnya sebagai imam. Di situ katakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Ada sesuatu yang terjadi, dosa dilakukan. Tapi apa respon dia ketika dia tahu itu? Kita lihat di ayat 29, pasal 2 ayat 29. Di situ sangat disayangkan, karena di situ dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian. Dengan kata lain, Eli menutup matanya. Eli bersikap tidak jujur terhadap dirinya, tidak jujur terhadap Allah. Dia menutupi dosanya. Dan Tuhan tegur Eli dalam hal ini. Siapa lagi yang tidak bersikap jujur? Kita lihat ada yang bernama Ananias dan Safira. Kita lihat di Kisah pasal 5 ayat 4. Kisah 5 pasal 4. Apa yang mereka lakukan? Mereka anggap mereka ini tidak ada masalah. Tetapi sikap ketidakjujuran terhadap diri sendiri dan juga terhadap Tuhan itu membawa konsekuensi yang tidak baik. Karena Petrus katakan, sebenarnya selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Dengan kata lain, kalau ibu bapak baca selanjutnya atau dengan lebih lengkap, engkau sudah mendustai Roh Kudus. Jadi saya lihat di sini bahwa Eli, Ananias, dan Safira itu bermain-main dengan dosa. Ketika Petrus menyatakan, Tuhan, aku enyahlah daripada aku, karena aku ini orang yang berdosa. Dia sadar siapa dirinya, posisinya di hadapan Tuhan. Dan dia nyatakan dan dia mau berubah. Itu satu respon yang sangat benar. Yang harus kita lakukan. Setelah kita sadar siapa diri kita, seharusnya kita berubah. Mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Ada juga orang yang sebenarnya sudah sadar. Kalau tadi Eli, Ananias, Safira tidak sadar bahwa mereka bermain-main dengan dosa. Di Alkitab dicatat ada satu orang yang dia sadar. Dia bermain-main dengan dosa, tetapi dia sengaja tidak mau berubah. Kita lihat di Kisah pasal 24, ayat 22-27, tapi penekanannya di 22 dan 26. Kisah pasal 24, ayat 22. Di situ ada seorang yang punya kedudukan besar, kedudukan tinggi. Dia adalah seorang wali negeri, dan dia tahu persis apa yang terjadi, karena dia akan mengadili Paulus saat itu. Namanya Felix. Alkitab mencatat, dikatakan bahwa Felix itu adalah orang yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Dengan kata lain, dia tahu firman Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Nanti beberapa bisa lihat dengan lengkap, ada sesuatu, mengapa dia menunda-nunda untuk membebaskan Paulus. Karena dia punya satu keinginan. Dia ada satu kebohongan yang dia lakukan. Dan dia bermain-main di situ. Ayat ke-26. Di situ katakan, apa yang dia inginkan. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Dengan kata lain, Felix ini adalah orang yang cinta uang. Dia tahu firman. Dia tahu kebenaran,
tapi dia sengaja mencari hal lain demi memuaskan dirinya. Dengan kata lain, dia bersikap tidak jujur pada orang lain, pada dirinya sendiri. Karena dia tahu yang benar, tapi dia lakukan hal yang lain. Jadi, kalau kita lihat di sini, apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Petrus ini? Seorang yang tahu jati dirinya, sadar kedudukannya di hadapan Tuhan, sadar diri yang benar, bukan sadar diri yang salah seperti Felix. Dia tahu sadar diri yang benar. Dan dia seorang yang sadar, bukan seperti Eli yang tidak sadar, yang memilih untuk tidak sadar. Atau Anania Safira yang bermain-main juga dengan dosa. Kita bisa belajar di sini supaya kita bisa belajar seperti Petrus, memiliki satu kesadaran diri yang benar di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Tadi seperti tadi yang katakan, menghormati Tuhan. Itu Bapak Gembala sudah bawakan kemarin. Menghormati Tuhan, jangan seperti Ali, tidak hormat pada Tuhan dan bermain-main dengan dosa di situ. Jadi yang pertama, kita harus punya kesadaran diri yang benar di hadapan Tuhan. Siapa diri kita? Siapa Tuhan? Apa posisi kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita akan lihat di Lukas pasal 5 ayat ke-11. Di situ dikatakan, sesudah mereka menghela perahu-pahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Terjemahan lain seperti New Living Translation misalnya mengatakan segera. Mereka pun segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Yang kedua adalah kita jangan keraskan hati. Ketika Petrus sudah melihat mujizat itu dan dia menuju darat, Yesus mengatakan sesuatu yang dia katakan, ikutlah aku. Apa yang ia lakukan? Apakah dia mengatakan, tunggu Tuhan, ini kan begitu banyak, kami harus menghitungnya dulu, kami akan menjualnya dulu, kami harus bersihkan jalannya dulu, bersihkan kapalnya dulu. Nanti sudah beres, kami akan ikut engkau. Apakah Petrus mengatakan hal seperti itu? Alkitab dengan jelas mengatakan seketika itu juga, segera setelah Yesus mengajak Petrus langsung mengajakannya. Mereka tinggalkan semuanya mereka tinggalkan, jalannya mereka tinggalkan, ikannya mereka tinggalkan, kapalnya mereka tinggalkan. Dengan kata lain, di sini kita belajar respon Petrus kepada Yesus kalau dia tidak mengeraskan hatinya. Walaupun dia sempat berkata pada Yesus, aku ini tidak layak, aku ini orang berdosa. Tapi ketika Yesus berkata, ikutlah aku, dia langsung meninggalkan segalanya tanpa berpikir dua kali. Jangan seperti Felix yang mengeraskan hati. Ketika Felix mengeraskan hati, maka kita tahu dalam catatan Alkitab di Kisah Para Rasul, dia tidak mendapatkan anugerah dua kali. Ketika masa itu berlalu, Felix diganti dengan orang lain. Dan Felix pun kehilangan masa anugerah itu. Masa di mana dia bisa menerima Yesus. Dia sudah tahu benar apa yang Paulus katakan saat itu. Tapi dia lepaskan begitu saja. Tapi Petrus, dia segera ambil. Dia segera ambil ajakan itu. Kita juga mencatat, ada orang-orang yang mengabaikan atau menunda-nunda. Orang-orang yang menunjukkan pada Yesus kalau dia tertarik untuk ikut Yesus. Sepertinya dia mau ikut Yesus. Tetapi dia tidak berkata jujur. Ada dalam hatinya, nanti saja. Atau saya masih ada urusan. Kita lihat di Lukas, pasal 9, ayat 59 sampai 62. Kita lihat, sini ada beberapa tipe orang yang tidak jujur pada Yesus. Lalu ia berkata pada seorang lain, ikutlah aku. Sama ajakannya, persis seperti ajakan Yesus kepada Petrus. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dengan kata lain, ya aku akan ikut, tapi aku mau kuburin Bapakku dulu. Selanjutnya, ayat 60. Tetapi Yesus berkata padanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu
dengan keluargaku. Jadi yang satu bilang, aku masih ada urusan, harus menghubungkan ayahku, ibuku, orang tuaku. Yang satu lagi bilang, oke, tapi saya harus izin dulu sama orang tuaku. Ayat 62, tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Menghubungkan orang tua itu ada satu keharusan. Minta izin itu ada satu keharusan. Tapi di sini, yang saya tangkap adalah respon mereka terhadap ajakan Yesus. Tidak full hearted. Tidak seperti Petrus. Yang ketika dia sadar siapa Yesus itu. Dan Yesus itu ajak dia segera tinggalkan segala sesuatunya. Dan mengikuti Yesus. Langsung saat itu juga. Berbeda dengan orang-orang ini. Sepertinya ingin ikut Yesus. Sepertinya ingin melayani kerajaan Allah. Tetapi mereka sebenarnya punya urusan lain yang lebih penting. Menomorduakan panggilan Yesus. Itu yang menjadi masalah. Jadi yang kedua ini, jangan keraskan hati. Kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah menyuruh, sudah berpesan, mari kita, termasuk saya, mari kita responnya dengan baik, dengan cepat. Karena kita akan segera melihat sesuatu, apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap hidup kita. Jadi yang kedua, jangan kerasan hati. Kerasan hati hanya membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, membohongi Tuhan. Yang ketiga, apa kita bisa pelajari dari respon seorang Petrus. Lukas 5, ayat ke-5. Di situ dikatakan, Simon atau Petrus menjawab, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendapatkan jala juga. Yang ketiga itu adalah jangan membatasi diri. Apa yang terjadi kalau Petrus saat itu dikatakan ketika Yesus menyuruh melemparkan jala dan dia berespon dengan berkata, tidak mungkin Tuhan, kami ini sudah sepanjang malam kerja. Dengan kata lain, saya ini sudah kerja keras Tuhan. Semua sudah saya lakukan, semua cara sudah saya lakukan, semua jalan sudah saya lakukan. Dan Tuhan sekarang menyuruh sesuatu yang mustahil. Seorang tukang kayu yang menyuruh membuang jala ke laut. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya sempat baca atau cek juga, ternyata ada yang mengatakan jala ini, yang Petrus tebarkan ini adalah tipe jala untuk laut yang dalam. Jadi ada jala untuk laut danau yang dangkal, danau maksudnya di danau Tiberias saat itu Galilea. Tapi ada tipe untuk danau yang tipe dalam. Jadi jalanya mungkin lebih berat, lebih besar. Dan Yesus menyuruh Petrus untuk melemparkan jala yang tipe yang berat ini. Sesuatu yang tidak masuk akal. Karena saat itu posisinya sangat dekat dengan pantai atau daratan. Tetapi suruh melemparkan jala yang berat itu, yang besar itu, yang untuk menangkap ikan yang banyak. Apa yang terjadi kalau Petrus katakan, tidak mungkin Tuhan. Dia akan membatasi dirinya sendiri dengan pemikirannya, dengan logikanya, dengan akalnya. Dan Petrus katakan mungkin, dia akan berkata, ngapain saya lemparin jala yang berat ini ke danau yang dangkal. Percuma, sia-sia. Tapi kita baca di sini, kalau Petrus melakukan sesuatu yang mustahil ini. Dengan kata lain, Petrus tidak membatasi dirinya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang mustahil. Dengan alat yang tidak tepat. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kita lihat di Kisah pasal 4 ayat 13. Apa yang terjadi ketika Petrus melakukan hal yang Yesus perintahkan dan dia tidak membatasi dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di Kisah 4, pasal 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang dipersiapkan untuk menjadi pengajar, nabi, atau ahli Taurat, atau ahli Farisi, yang mempunyai ilmu yang tinggi seperti Paulus misalnya. Dia hanya seorang nelayan.
Tapi dicatat di Alkitab, ketika Petrus mau mengikuti perintah Yesus, sesuatu terjadi. Di situ, sampai orang-orang terheran-heran. Karena mereka anggap, mereka ini adalah orang yang tidak terpelajar. Orang biasa, nelayan biasa. Bagaimana mereka bisa melakukan mujizat Tuhan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik? Kuncinya adalah karena mereka tidak membatasi diri. Mereka membuka untuk Roh Kudus mengurapi mereka. Jadi dalam hal ini, kita juga belajar. Kalau kita jangan batasi urapan Roh Kudus. Roh Kudus bisa memampukan seorang menjadi luar biasa. Orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena Tuhan mengurapi mereka. Roh Kudus mengurapi mereka. 1 Korintus 1 pasal 27 sampai 29 dikatakan di situ bahwa apa yang Tuhan kerjakan ini berbeda dengan apa yang dunia lakukan. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Pasal ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Di sini intinya adalah supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Ketika seorang membuka diri, tidak membatasi diri, mau diurapi Roh Kudus, saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan orang itu. Tetapi Tuhan adakan semuanya ini. Tuhan lakukan pada Petrus. Untuk apa? Supaya dia pun tidak membanggakan diri. Supaya nama Tuhan lebih dimuliakan. Dengan kata lain, kita tidak boleh membatasi diri, tapi kita juga bukan untuk membanggakan diri. Itu yang Petrus lakukan. Dia tidak membatasi diri untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 11. Di situ katakan, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Artinya apa? Artinya dari seorang nelayan yang kerjanya setiap malam menangkap ikan, sekarang mereka ganti status. Statusnya menjadi murid Yesus. Dengan kata lain, sekarang mereka mengikut Yesus. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan menyuruh, Tuhan mengutus. Kita yakin Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, sama seperti Petrus. Kita tidak tahu ikan itu ada di mana. Ikan itu ada di sekitar kita. Ada di sekitar Petrus. Tapi mata kita tidak bisa melihat. Mata kita tertutup. Mungkin zaman sekarang orang berkata, oh gampang Pak. Sekarang pakai satelit. Pakai sonar. Orang bisa mengetahui ada ikan di mana. Tinggal didatangi daerah itu. Pasti ada banyak ikannya. Pertanyaannya, dengan banyaknya ikan di situ, apakah kita pasti berhasil menangkap ikan yang banyak? Jawabannya adalah belum tentu. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengajak, itu pasti itu yang terbaik yang kita akan dapatkan. Dan mereka tinggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus. Keadaan dunia sekarang ini, kalau kita perhatikan, semakin dibaca atau mendengar berita, kita akan semakin ciut. Semakin takut. Semakin seolah-olah tidak ada harapan. Semua mengalami hal yang sama. Semua manusia mengalami hal yang sama. Bahkan kemarin sempat ngobrol juga dengan teman. Di situ katakan Menteri Keuangan, bahkan Presiden pun sudah mengatakan hal yang sama. Tapi yang menarik, ketika saya merenungkan, apakah Petrus tidak tahu apa yang terjadi? Dia semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Dia lakukan sekuat dia bukan orang malas, dia bekerja keras, dia punya ilmu, dia punya skill. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Dia sudah lakukan yang the best, yang dia bisa lakukan. Tapi hasilnya nol.
Berbeda ketika Tuhan yang mengajak, ketika Tuhan yang menyuruh. Di situ dia terheran-heran karena Tuhan bisa memberikan apa yang dia cari. Jadi kita bisa belajar di sini. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengerti, bahkan di luar kekuatan kita. Tapi dia jelas di sini. Kita seorang mau jujur pada diri sendiri. Kita harus mengakui kalau kita ini terbatas. Kita ini tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa membuat sesuatunya baik, sesuatunya berhasil, sesuatunya menjadi indah. Dan Tuhan ajak kita untuk ikut dia, ikut arahan dia, ikut perintah dia. Dan Tuhan nyatakan di minggu ini, supaya kita mau merespon benar, seperti Petrus, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, ikuti apa yang Yesus inginkan. Ikuti apa yang Yesus katakan. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mengikuti Yesus, bukan mengikuti dunia. Ada lagu yang mengatakan, we are the world. Tapi yang benar, kita bukan the world. We are not the world. Kita adalah mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus. Bukan mengikuti dunia. Itu yang harus kita lakukan. Jadi 4 hal ini yang saya bisa bagikan. Bahwa yang pertama, kita harus memiliki sadar diri yang benar. Jangan bermain-main dengan dosa. Yang kedua, kita jangan keraskan hati. Jangan buat alasan-alasan untuk menghindar panggilan Tuhan. Yang ketiga, jangan batasi diri. Jangan batasi pekerjaan Roh Kudus. Jangan memegahkan diri. Dan yang keempat, mari kita ikut rancangan Tuhan. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu tempat yang terbaik. Dia tahu apa yang akan dia berikan pada kita yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.